lagi di channel Asal Kamu Tahu. Pada edisi hari ini kami akan mengulas kinerja laporan keuangan konsolidasian pada PT Bukit Asam Tbk di tahun 2024. Kami akan membahas tentang struktur grup PTBK, goodwill, kepentingan dan pengendali, dan transaksi pihak berrelasi. Berikut merupakan logo dari Bukit Asam yang dapat Anda lihat di layar TV. Terus bersama kami untuk insight terbaru mengenai tentang perusahaan tambang terbesar yang ada di Indonesia. Pemirsa, kita mulai dari kondisi paling penting dalam konsolidasi, yaitu struktur grup. PT Bukit Asam Tbk berperan sebagai induk usaha yang mengendalikan sejumlah entitas anak yang bergerak di tambang batu bara, jasa logistik, energi, hingga investasi. Dalam grafik yang bisa Anda lihat, tercatat beberapa entitas anak utama yang kepemilikannya dikonsolidasikan langsung oleh PT Bukit Asam. Di antaranya, PTBA tercatat memiliki 99% saham di PT Bukit Asam Prima, 51% saham di PT Internasional Prima Coal, serta 99% kepemilikan pada PT Bukit Asam Metana Umbilin, PT Bukit Asam Metana, PT Bukit Asam Banpo, PT Bukit Multi Investama, dan PT Bukit Energi Investama. Struktur ini memperlihatkan bahwa bagaimana PT Bukit Asam mampu memayungi beragam aktivitas operasional, mulai dari hilir, transportasi, hingga pengembangan energi. Pemirsa, kini kita membahas salah satu bagian yang sering dianggap rumit namun punya peran strategis dalam laporan keuangan, yaitu goodwill. PT Bukit Asam Tbk mencatat goodwill sebesar 100.277.000 dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2024. Nilai ini bukan muncul begitu saja. Goodwill tersebut timbul dari akuisisi PT Satria Bahana Sarana atau SBS, yaitu perusahaan jasa pertambangan yang menjadi bagian penting dari rantai operasi PTBA. Pada saat akuisisi, seluruh aset dan liabilitas SBS diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai wajar bersih tersebut dengan harga pembelian itulah yang membentuk angka goodwill yang tercatat sampai hari ini. Goodwill ini kemudian dialokasikan ke unit penghasilan kas yang menerima manfaat sinergi dari penggabungan PTBA dan SBS. Hasil penting untuk dicatat. Hasil uji penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 menunjukkan tidak terdapat impairment. Artinya PTBA menilai bahwa SBS masih memberikan potensi arus kas dan prospek ekonomi yang kuat ke depan. Karena itu nilai goodwill tetap dipertahankan. Secara sederhana ini menunjukkan bahwa strategis akuisisi PTBA terhadap SBS masih efektif dan terus memberikan kontribusi operasi yang stabil bagi grup. Pemirsa, kita masuk ke segmen ketiga yaitu membahas mengenai kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Kepentingan non-pengendali merupakan ekuitas yang dimiliki pemegang saham selain entitas induk pada anak perusahaan dan dalam laporan konsolidasi grup ini. Sumber utama NCI itu berasal dari entitas IPC dikarenakan kepemilikan induk itu tidak mencapai 100%. Dapat kita lihat di layar, pada tahun 2024 IPC mencatat 49% kepemilikan yang dimiliki oleh pihak non-pengendali. Nilai tercatat NCI IPC meningkat dari 149,35 miliar pada tahun 2023 menjadi 159,24 miliar pada tahun 2024. Setelah memperhitungkan bagian laba bersih sebesar 35,73 miliar serta distribusi dividen selama periode tersebut. Selain IPC, terdapat pula kelompok entitas kecil lain dengan porsi kepemilikan di bawah 5%
Kontribusi ekuitas dari kelompok ini relatif kecil dengan nilai akhir sebesar 20,71 miliar pada tahun 2024. Secara total, kepentingan non-pengendali grup pada tahun 2024 itu mencapai 138,52 miliar, meningkat dari 128,66 miliar pada tahun sebelumnya. Namun, bagian laba yang menjadi hak pemegang saham minoritas mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 186,67 miliar pada tahun 2023 menjadi hanya 35,70 miliar pada tahun 2024. Ekuitas NCI itu meningkat. Penurunan tajam pada porsi laba NCI menunjukkan adanya perlambatan kinerja pada beberapa entitas anak, terutama IPC, sehingga laba yang dialokasikan kepada pemegang saham minoritas menurun secara signifikan. Pemirsa, kita masuk ke salah satu segmen yang paling krusial dalam laporan konsolidasi, yaitu transaksi pihak berelasi. Segmen ini penting karena menggambarkan arus ekonomi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, terutama sesama BUMN dalam menjaga ekosistem energi nasional. Pertama kita lihat dari sisi penjualan. Sepanjang tahun 2024, PT Bukit Asam mencatat bahwa porsi terbesar penjualan batubara masih mengalir ke PLN Group yang menjadi pembeli utama untuk kebutuhan listrik nasional. Selain PLN, penjualan juga dilakukan kepada sejumlah anggota grup Mind ID seperti Mind ID Trading dan HBAP, serta BUMN lainnya seperti Pusri dan Semen Indonesia. Berikutnya dari sisi pembelian barang dan jasa, nilainya cukup signifikan. Pembelian jasa angkutan kepada KAI mencapai 8,7 triliun, menjadikan KAI mitra terbesar dalam struktur biaya perusahaan. Sementara itu, pembelian bahan bakar dari Pertamina tercatat sebesar 2,8 triliun, menunjukkan eratnya hubungan operasional antara perusahaan dalam sektor energi. Kita beralih ke bagian saldo. Per akhir 2024, utang usaha kepada pihak berelasi tercatat sekitar 1,03 triliun. Di sisi lain, piutang lain-lain kepada pihak berelasi meningkat dari 18,7 miliar menjadi 29 miliar. Selain itu, PT Bukit Asam juga memperoleh pendapatan kompensasi royalti dari pihak berelasi dengan nilai sekitar 145 miliar rupiah yang turut memperkuat sumber pendapatan non-operasional. Jika kita melihat keseluruhannya, pola transaksi ini seluruhnya dinilai masih dalam batas kewajaran, dilakukan sesuai praktik bisnis, transparan, dan mengikuti regulasi yang berlaku. Transaksi-transaksi ini juga mencerminkan sinergi antar BUMN untuk memperkuat rantai pasok energi nasional. Pemirsa, memasuki segmen yang kelima, kita akan melihat apakah terjadi perubahan kepemilikan PT Bukit Asam terhadap entitas anak sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, PT BA tidak melakukan perubahan kepemilikan pada entitas anak maupun entitas asosiasi. Persentase kepemilikan pada IPC sebagai entitas dengan kontribusi terbesar tetap berada di angka 49%, sama seperti tahun 2023. Sementara itu, kepemilikan pada entitas lain yang masing-masing berada di bawah 5% juga tercatat tidak mengalami perubahan. Dengan tidak adanya transaksi akuisasi, divestasi ataupun peningkatan porsi saham selama tahun berjalan, maka dapat disimpulkan bahawa struktur pengendalian PTBA tetap stabil dan konsisten. Tidak ada perubahan kontrol dan perusahaan mempertahankan komposisi kepemilikan yang sama dari tahun sebelumnya. Pemirsa, demikian rangkaian ulasan kami mengenai laporan keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk tahun 2024. Dari seluruh analisis yang telah kami bahas, ada satu hal yang cukup mengejutkan bagi kami, yaitu penurunan tajam bagian laba untuk kepentingan non-pengendali, meskipun ekuitasnya justru meningkat. Ini menunjukkan adanya dinamika kinerja yang perlu dicermati lebih dalam pada entitas anak, khususnya IPC.
Selain itu, pola transaksi pihak berelasi yang begitu besar dan terintegrasi juga menegaskan betapa strategisnya posisi PTBA dalam ekosistem energi nasional, baik sebagai pemasok utama maupun sebagai mitra penting BUMN lainnya. Dengan demikian, tuntas sudah sajian kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Asal Kamu Tahu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.